selamat malam, apa kabar? Senang sekali malam hari ini saya Rio Oliver yang menyapa Anda kembali di program Kawan Dewan episode pertama di tahun 2021 dengan tema kita untuk malam hari ini adalah Geliat UMKM di masa pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah kita tahu bahwa memang banyak sekali orang yang beranggapan kalau UMKM itu merupakan salah satu instrumen penyelamat ekonomi nasional. Dan bahkan juga banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin itu dulunya nggak kepikiran ya untuk beralih dan juga terjun menekuni dunia UMKM, tapi sekarang sudah mulai banyak loh orang-orang yang mungkin dulunya pekerja kantoran, pekerja seni, bahkan sampai pramugari-pramugara yang mungkin sekarang udah nggak terbang, itu menggeluti dunia UMKM. Tapi masalahnya adalah bagaimanakah mereka bisa bertahan dan bagaimana cara mereka untuk bisa survive di masa pandemi saat ini. Bersama saya sudah hadir Ibu Reni Astuti, ini sudah nggak asing lagi ya. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat malam Bu Reni, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali ketika saya posting poster Ibu Reni di Instagram saya. Titip salam buat Ibu Reni, pekerja seni. Katanya Ibu Reni orang yang rela untuk naik pickup waktu itu. Oh iya betul. Iya. Ingat Bu Reni ya? Iya, jadi ini memang karena episode pertama dari Kawan Dewa dan kebetulan ini narasumbernya adalah Ibu Reni, jadi banyak orang yang titip salam buat Ibu Reni. Terima kasih. Ibu Reni, tema kita malam hari ini adalah merupakan UMKM, terutama di Kota Surabaya. Kita tahu memang banyak sekali orang yang saat ini sudah terjun ke dunia UMKM, bahkan jauh sebelum pandemi. Tapi ada banyak sekali masyarakat yang baru terjun gara-gara pandemi. Dan ada juga statement yang menyatakan bahwa sebenarnya UMKM ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita. Komentarnya dulu Ibu Reni tentang UMKM apalagi di masa pandemi saat ini. Bagaimana komentarnya Ibu Reni? Iya, jadi pandemi COVID-19 saat ini ya, ini sudah berlangsung hampir mau 1 tahun ya. Kalau kita hitung nasional itu masuk positif kan per 2 Maret ya 2020. Kalau di Surabaya itu data Pemkot itu per 23 Maret 2020 dan sekarang angka terus merangkak. Sekarang pada angka yang ya bisa dikatakan tinggi gitu ya. Dan kita berharap tentu nanti terjadi tren penurunan ya. Namun bagaimanapun juga waktu yang 1 tahun berjalan ya sudah banyak yang meninggal juga. Kemudian beberapa sektor ya apalagi Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan ini menjadi kota yang cukup tergantung dalam tanda petik kepada sektor jasa perdagangan yang itu berdampak kepada pendapatan asli daerah ya. Dan sektor yang sangat terasa sekali itu adalah juga UMKM. Di satu sisi saya melihat UMKM itu dalam kondisi krisis seperti ini, dia adalah penyelamat, ya penyelamat ekonomi daerah dan juga tentunya ekonomi nasional. Namun di satu sisi UMKM ini juga terdampak, walaupun dia menjadi salah satu jalan keluar ya bagi mereka yang dirumahkan, bagi mereka yang di PHK gitu ya, atau mungkin mereka yang penghasilannya mengalami penurunan gitu ya, maka pilihannya adalah mereka kemudian berusaha, berwirausaha. UMKM di Kota Surabaya, kalau data yang ada di Pemkot itu kurang lebih sekitar data 2019 itu sekitar 26.000. 26.000. Itu yang terdata ya. Saya bisa memprediksi bahwa lebih dari itu. Nah, dari data yang terdata 26.000 itu yang terdampingi dengan program pemerintah kota melalui pendampingan, melalui pelatihan ya, itu tidak sampai 10.000 sebenarnya. Berarti nggak sampai setengahnya ya? Nggak sampai setengahnya. Nah, ini tentu kenapa kemudian saya mendorong nanti ya di 2021 ini ya, ini nantinya sektor UMKM ini benar-benar kita perhatikan. Dan itu tidak hanya dalam kondisi krisis, gitu ya. Tapi sungguh-sungguh kita perhatikan, walaupun nanti pandemi ini sudah berakhir, begitu. Karena apa?
karena di satu sisi kemudian di masa pandemi ada semangat orang untuk berwirausaha, itu nanti tidak berhenti ya. Dan saya kira pasar yang bisa disasar itu tentu akan luas dengan berbagai kreativitas dan tentu dengan support kebijakan, regulasi, ya pendampingan, ya tidak hanya dengan pelatihan-pelatihan saja, apalagi nanti dengan kemudahan pembiayaan, ya itu saya kira harus. Nah, ini juga menarik ya, karena memang kalau kita dengar sendiri pemirsa di rumah bahwa sebanyak sekitar kurang lebih ya 26.000 pada tahun 2019 itu yang terdata. Tapi saya pun juga percaya Bu Reni masih banyak sekali yang belum terdata. Tapi memang sekitar hanya 10 ribuan saja itu yang mendapatkan pendampingan atau pelatihan juga. Nah, Ibu Reni, menariknya adalah bahwa memang banyak sekali orang-orang ini yang ketika masa pandemi itu beralih fungsi pekerjaannya, entah dirumahkan, entah mungkin juga di unpaid leave. Mereka akhirnya beralih menuju seorang UMKMers lah, seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika orang-orang yang tergolong baru dalam dunia UMKM, angkatan COVID. Angkatan COVID ini kan pasti mereka dalam urusan permodalan, pendampingan, tentu belum seperti angkatan yang lama-lama. Nah, sedangkan kalau kita dengar sendiri bahwa memang permodalan dituntut untuk bisa mendampingi atau membantu. Tapi sekarang masalahnya dari permodalan sendiri pun itu juga kita tahu syaratnya banyak sekali. Dan saya juga mau tanya Bu Reni, selama COVID ini berjalan, itu teman-teman apakah juga masih terus Bu Reni ada kegiatan pendampingan entah dari online atau mungkin ada pelatihan fisik cuma dibatasi atau seperti apa? Karena kasihan yang angkatan-angkatan baru ini banyak Bu Reni. Iya. Jadi ada ya, memang yang tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 8.000 UMKM yang terdampingi oleh pemerintah kota selama ini, itu ketika masa pandemi ini masih terus dilakukan pendampingan ya. Dan juga ada beberapa program dari Kementerian Pusat ya, dari pusat, dari kementerian, kemudian juga dari provinsi gitu ya. Misalkan terkait dengan pemilihan beberapa UMKM yang bisa menjadi menjadi pilot project, menjadi inspirator dan sebagainya, itu ada juga yang dari pusat, tapi secara skala ya, saya kira memang masih terbatas dari sekian banyak yang ada dan juga yang tadi Saman sampaikan yang muncul lahir ketika di masa angkatan COVID tadi itu ya. Nah, ini yang saya kira harus diambil langkah cepat bagi menurut saya. Jadi pertama adalah pemerintah kota ya, karena saya di sini punya tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan untuk warga kota Surabaya dan UMKM di kota Surabaya, maka harus diambil langkah cepat ya. Ini kan masih masa transisi kepala daerah ya, kita tentu sangat berharap kepala daerah nantinya yang sudah ditetapkan segera mengambil langkah cepat. UMKM menjadi salah satu instrumen dalam memulihkan perekonomian daerah. Itu sangat penting sekali. Jadi kita mesti memberikan ucapan terima kasih ya kepada para pelaku UMKM yang mereka mungkin secara dukungan ya tidak penuh ya dalam konteks perizinan atau masih kena retribusi. Tapi mereka masih semangat. Mereka masih mau gitu ya, dan bahkan bisa jadi ada beberapa yang bisa mengkaryakan tetangganya atau orang lain untuk bisa bekerja gitu. Ya ini adalah performa yang harus disikapi, diimbangi dengan langkah cepat untuk segera memberikan perhatian yang besar. Jadi libatkan UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi yang menjadi satu di antara prioritas lain, yaitu penanganan kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial ya. Masih banyak orang yang butuh sentuhan bantuan sosial, butuh bantuan sembako, ada yang juga hidupnya masih susah gitu, itu kita perhatikan. Nah, UMKM ini yang kemudian kita optimalkan untuk menggerakkan program-program ini ya dalam penanganan kesehatan. Misalkan kemarin sudah dilakukan oleh pemerintah kota
ketika banyak membutuhkan masker kain, UMKM dilibatkan untuk itu, gitu ya. Kemudian pada sisi di bidang sosial ya, misalkan sembako, pengadaan dan sebagainya, mestinya juga pelibatan UMKM itu harus dilibatkan. Jadi uangnya rakyat ini ya dibiayakan, dibelanjakan ya, karena daya beli masyarakat lagi sepi, lagi rendah. Ya muternya harusnya buat rakyat juga lah ya. Jadi rendah, libatkan ini menjadi sektor penggerak. Baik, Bu Reni, sebelum kita akhiri segmen pertama ini, saya juga pengen tanya singkat aja jawabannya Bu Reni. Di Surabaya ini UMKM-nya, sepengetahuannya Bu Reni yang sering ke lapangan ya, banyak kan mana? Makanan, fashion, atau yang lainnya? Saat ini makanan ya. Makanan ya? Baik. Bu Reni, ini kan memang kalau kita bicara UMKM ya, saya sebelum ke tahapan dan implementasinya, saya mau tanya dulu, sebenarnya saat COVID saat ini, saat pandemi saat ini, itu mereka kesusahannya di pembiayaan atau di nyari pembeli, atau karena memang ya mereka ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, lebih di mananya Ibu Reni kesusahan mereka? Karena daya beli masyarakat lagi menurun, kemudian juga adanya pembatasan, ya, pembatasan. Kemarin ada beberapa PSBB yang sekarang ini PPKM gitu ya, itu tentu berpengaruh terhadap pendapatan para UMKM. Saya mencoba bertanya biasanya ke mereka yang usaha mikro ya, orang jual biasanya jual nasi ya dengan gerobaknya, kemudian mereka atau kayak ya jualan-jualan gorengan gitu, itu yang mikro seperti itu, kita tanya, memang mengalami penurunan ya. Kami tanya di beberapa tempat, itu setidaknya bisa 50%, bisa separuh, bahkan bisa lebih turun dari itu. Intinya adalah sepi gitu. Jadi mungkin barang itu mereka bisa produksi, tapi kalau orang Surabaya ngomong sopo sing tuku, karena memang daya beli masyarakat hampir sebagian besar sekarang mereka berpikirnya saving dulu. Ibu Reni, ini juga menjadi menarik karena ya tadi saya juga sebenarnya tadi saya mengucapkan statement angkatan COVID karena sebelum saya syuting sama Bu Reni banyak yang sharing sama saya. Jadi memang ada yang baru buka usaha, ada yang baru menekuni, dia bisa ngejahit, dia jahit masker, ada yang dia bisa bikin puding, dia bikin puding. Nah ini tahapannya Ibu Reni, karena kan gini, untuk menjadi seorang UMKMers yang mendapatkan sentuhan dari pemerintah kota Surabaya kan pasti ada tahapannya. Nah bagaimana caranya untuk membedakan, oke, ini Anda kan sudah dibimbing nih, ini yang tak disikno gitu. Itu ada seperti itu bagaimana Ibu Reni? Iya. Jadi kalau katakanlah sekarang saya melihatnya upaya optimalisasi UMKM sebelum pandemi dulu ya. Ketika sebelum pandemi itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota adalah melakukan pendampingan pengelolaan ya, dan juga membantu pada segmen pemasaran. Gitu, itu yang selama ini dilakukan, template-nya itu seperti itu. Nah kemudian ketika pandemi tiba ya, pada waktu itu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota setidak-tidaknya itu mengoptimalkan UMKM yang didampingi itu untuk bisa lebih mendapatkan orderan. Contoh misalkan tadi saya kasih masker dan sebagainya, tapi saya melihatnya belum begitu optimal. Masih kita lihat beberapa pelaku UMKM yang selama ini didampingi oleh pemerintah pun juga menyampaikan sepi dan sebagainya. Dulunya ada pameran pun sekarang juga sepi dan sebagainya, kayak gitulah. Ditunda yang di mall depannya Jembatan Layang, ditunda Bu Reni? Kenapa? Ada pameran di sebuah mall yang depannya R itu ditunda sampai sekarang. Oh gitu ya. Iya memang itu tadi ya. Orang di satu sisi ada pembatasan, orang mau keluar supaya di rumah saja dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi yang memang bukan hal yang mudah ya. Sementara ekonomi itu kan dari mobilitas ya. Ketika mobilitas itu dibatasin ya seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah tadi itu tumbuh ya. Bagaimana dengan yang baru, bagaimana pola pendampingannya, seperti itu kan. Nah, kita melihatnya begini,
saya mendorong ya, nanti kita akan sampaikan juga ke pemerintah kota, kepada dinas terkait ya, kepada pimpinan daerah juga, agar kemudian langkah cepat untuk melakukan pendataan secara warga itu mudah untuk kemudian menyampaikan bahwa saya ini baru, saya ini saat ini adalah pemverifikasiannya. Jadi screening ekonomi semacam begitu mungkin ya. Jadi ada semacam, buat aja aplikasi yang terbuka, terima semua warga kota Surabaya yang menginformasikan bahwa dia menjadi pelaku UMKM. Kalau ada misalkan dia memang udah lama, udah selama ini dibina oleh Pemkot, atau mungkin udah lama dan belum dibina, atau mungkin yang baru lahir, baru muncul ketika di masa angkatan pandemi tadi itu. Dari situ kemudian dilakukan klasterisasi, mapping itu tadi. Karena saya melihat beberapa pelaku UMKM itu ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah kan. Nah di sini harus jelas-jelas pemerintah kota itu melakukan intervensi ya, bantuan tentu dengan tidak sama. Kalau yang mikro ya, yang mikro ini bisa jadi yang dibutuhkan adalah modal ya. Kemudian untuk yang kecil yang kecil di atasnya ya, di atasnya mikro ini bisa jadi akses, atau yang menengah ini ya, misalkan mereka ada yang secara modal dia mampu, tapi secara tempat dia kalau harus nyewa ke sana ke sini itu juga beban. Nah, sementara pemerintah kota punya aset, ada sentra PKL ya, ada aset-aset lain yang itu mestinya diberikan kemudahan kepada pelaku UMKM gitu. Saya melihat di sini anak-anak muda itu di Surabaya dengan kreativitasnya, dengan semangatnya untuk dia berwirausaha, apalagi banyak ngikutin kelas-kelas entrepreneur begini-begini gitu kan ya. Itu tuh semangatnya muncul gitu anak-anak muda itu. Coba kalau ditanyain anak muda kita, milih mana? Mau jadi politisi atau mau jadi pengusaha? Banyaknya jadi pengusaha. Enggak, jadi selebgram. Saya mau baca WhatsApp yang masuk, boleh ya Bu? Ini sebenarnya memang kita buka segmen ketiga, cuman saya manfaatkan waktu saja. Selamat malam Bu Reni, saya mau tanya, ini saya singkat Ibu Reni ya. Yang pertama, saya jual makanan dan juga bumbu pecel serta puding. Apakah saya harus mengurus izin PIRT? Yang kedua, dulu saya sempat tahu dan sempat diundang ke mall berinisial G depan yang ya itu. Itu ada pelatihan dan juga ada bantuan untuk kemasan. Apakah sampai sekarang masih ada hal seperti itu? Yang pertama dulu Ibu Reni, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi itu lebih ini ya, untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk. Tapi memang kadang-kadang aturan seperti itu menjadi pemberat juga. Iya, kalau kewajiban diwajibkan itu enggak ya. Kamu harus diwajibkan harus punya PIRT baru bisa dijual gitu, enggak. Tidak. Tapi kalau dia mengurus itu dan memiliki ya izin PIRT itu, menjadi daya jualnya dia. Memiliki nilai tambah untuk yang dijual, orang semakin yakin gitu. Tapi kalau kemudian menunggu ini kemudian dia tidak berusaha, itu juga susah juga. Apalagi kalau nanti pengurusan PIRT itu lama dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian sebelum pandemi pemerintah kota banyak melakukan terkait dengan bagaimana pendampingan untuk PIRT atau kemasan tadi itu gitu ya. Nah, kita dorong ya saat ini tetap ya layanan ini harus tetap diberikan oleh pemerintah kota. Yang nomor 2 tadi itu apakah masih ada seperti itu? Kalaupun masih ada, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan aksesnya? Iya, jadi memang secara frekuensi kayaknya mengalami penurunan ya, terkait dengan pelatihan yang kemasan dan sebagainya. Sebelum pandemi itu memang banyak dilakukan. Oleh karena itu kalau memang ini kondisinya adalah penting juga, apalagi untuk mereka yang baru ya, kita dorong jangan sampai menunggu karena kita nggak tahu pandemi ini akan selesai kapan.
ketika itu memang dibutuhkan oleh pelaku usaha awalan seperti itu ya harus dibantu untuk kemasan gitu. Baik, jadi untuk Ibu harusnya ya tadi yang bertanya nanti akan disampaikan aspirasi Ibu oleh Ibu Reni Astuti, nanti akan semoga ada jawaban yang positif karena memang ini saya percaya juga mewakili UMKM yang lain juga. Ibu Reni. Mungkin Mas, untuk memudahkan saja yang tanya ini bisa aja DM saya di akun Instagram saya, monggo. Jadi supaya nanti ada gimana nih kelanjutannya, supaya lebih jelas. Silakan. Facebook sama Instagramnya Reni Astuti, saya sampai apal. Karena memang jadi curahan tempat curhat ya Ibu Reni. Ya, memang tugasnya ya. Baik Bu Reni, saya tanya satu lagi, langkah-langkah selain bantuan dana, terus kemudian juga stimulus dan lain sebagainya. Apakah ada hal-hal yang lainnya dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Surabaya, seperti misalkan mendorong pemasarannya, karena kan memang mobilitas dari masyarakat kan ini kan dibatasi ya. Jadi mungkin kalau dana itu ada, tapi pemasaran kan juga menjadi susah. Yeah. Gitu. Jadi gini, ekonomi daerah itu dibentuk salah satunya oleh belanja pemerintah. Ya. Ada investasi, ya kemudian dari retribusi atau mungkin dari swasta dan sebagainya. Tapi kondisi pandemi ini mengalami kelesuan, ya. Maka bagaimana kemudian belanja pemerintah dalam hal ini belanja barang dan jasanya pemerintah kota kalau di daerah, kemudian belanja modal, belanja pengadaan-pengadaan, ya. Sebisa mungkin gitu ya, itu dengan melibatkan UMKM begitu. Ini yang kita mendorongnya juga ke situ. Jadi langkahnya sudah sangat didorong sampai ke sektor yang seperti itu ya? Iya, pelibatan. Oleh karena itu contoh yang paling gampang ya, ini sering juga disampaikan oleh teman-teman di Dewan gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan rutin yang di pemerintah kota, mulai dari balai kota sampai kemudian ke kecamatan, kelurahan, pengadaan konsumsi saja yang paling mudah, mamin saja yang paling mudah ya. Bagaimana kemudian misalkan untuk kecamatan Sawahan, ya di situ ketika ada pengadaan makanan ya libatkan UMKM yang dari Sawahan gitu. Kemudian yang dari di wilayah Wonokromo misalkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya seperti itu libatkan. Nah, kalau kemudian misalkan nggak bisa, ini nanti untuk pertanggungjawabannya nanti diperiksa BPK, nanti harus begini-begini, ya cari solusinya gitu. Jangan sampai kemudian kalau ini nggak bisa nanti harus ada NPWP, harus ini. Nah, dampingin supaya kemudian bisa. Ini gitu. sama seperti kasus yang tadi Ibu tanyakan masalah PIRT kan, seperti gitu. Karena jangan sampai nanti hal-hal teknis malah menjadi bumerang juga. Ada yang bertanya, malam Ibu Reni, kalau misalkan saya, jadi kalau misalkan memang UMKM ini kan saat ini tuh harus serba online ya Ibu Reni. Tetapi kan memang ada beberapa orang-orang tuh yang mungkin dia WhatsApp bisa. Tapi kan yang namanya Instagram, TikTok, Facebook itu kan dia mungkin bisa login aja, tapi kan bikin konten ya, terus bikin goyang apa gitu kan buat promosi kan nggak bisa gitu. Ini Ibu bertanya gimana solusinya, apakah tetap kembali lagi pendampingannya untuk mungkin go online ya, ada nggak di situ, atau mungkin teman-teman dari Dewan sudah mendorong karena UMKM ini kan memang saya nggak mendeskripsikan ya Bu Reni ya, cuman mungkin orang-orang kaya dalam tanda kutip ya, itu kan bukan lagi UMKM. Tapi kan UMKM ini orang-orang yang mohon maaf sekali ekonominya memang tidak setinggi yang lainnya, sehingga dia memang bekerja sebagai UMKM. Nah, orang-orang ekonominya tidak tinggi, itu kan otomatis pasti handphonenya juga nggak bagus, akses internetnya juga dia nggak pakai wifi yang seperti apa. Nah, sedangkan kan saat-saat seperti ini kan kita butuh yang namanya itu. Nah, itu gimana Ibu Reni? Ya, jadi memang kalau kita bicara UMKM kan ada yang mikro, ada yang kecil ya. Kalau yang menengah itu dari 26.000 tadi, itu yang mikro dan kecil itu 22.000. Berarti sebenarnya lebih banyak memang yang mikro dan kecil. Kalau menengah ini sebenarnya sudah agak establis lah dia ya. Stabil lah. Stabil tadi itu. Nah,
beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi pun pemerintah kota sudah membantu untuk bagaimana mendorong, melatih gitu ya, membiasakan para pelaku UMKM ini dengan menggunakan platform digital. Ya, itu sudah mulai ada yang di situ dengan Instagram, ada pelatihan bagaimana kemudian memfoto produk gitu yang bisa kelihatan menarik sehingga menjadi konten yang menarik dan sebagainya. Itu sudah pernah dilakukan, sudah dilakukan menjadi programnya dari pemerintah kota. Nah, tinggal sekarang adalah untuk yang dengan keterbatasan seperti itu, setidaknya yang paling utama adalah bagaimana pemerintah kota ini hadir di para pelaku UMKM dengan berbagai tipe dan level gitu ya. Itu harus hadir, termasuk bagi mereka yang baru saja berusaha. Oleh karena itulah tadi saya sampaikan pemerintah kota perlu membuka DEX gitu ya, aplikasi. Ayo Sopo ini yang mau perlu mendapatkan perhatian di masalah di UMKM ini. Kalau katakanlah 26.000 yang tadi saya bilang, kemudian yang mendapatkan pendampingan kurang lebih di angka 8 sampai 10.000, berarti kan masih banyak yang enggak. Yang enggak ini ketika dia masih eksis bisa jadi kok saya ya merasakan, dan saya sangat percaya bahwa banyak juga kelompok-kelompok lain, lembaga-lembaga lain atau mungkin lembaga swasta atau apa yang juga melakukan pendampingan terhadap UMKM kita gitu. Nah, tapi menurut saya adalah pada sisi, jadi gini, dari 26.000 ya yang didampingi untuk dilatih Pemkot sekian, mungkin ada kelompok pemerhati UMKM lain memperhatikan ini, kemudian ada CSR perusahaan lain seperti ini, atau mungkin yang lembaga swasta yang lain seperti ini, atau mungkin LSM dan sebagainya. Tapi semuanya itu kan warga kota Surabaya, para pelaku UMKM. Ya, yang terpenting adalah pastikan tidak ada satupun UMKM di kota Surabaya yang tidak mendapatkan pendampingan. Nah, tapi kemudian ketika mereka tidak didampingi oleh pemerintah kota, tetap harus mendapatkan perhatian pada intervensi yang lainnya. Misalkan ketika ada pembiayaan, atau mungkin ada bantuan kemudahan terkait dengan pembiayaan, atau mungkin terkait dengan sisi pemasaran. Walaupun dia tidak didampingi pelatihannya oleh pemerintah kota, dia didampingi oleh lembaga yang lain, tapi pada sisi marketing, pemasaran, itu harus setidaknya pemerintah kota membantu. Jadi jangan sampai kemudian, wah, kamu bukan pembinaannya Pemkot, nggak bisa gitu, jangan begitu. Jadi pemerintah kota harus malah berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang lain. Sebelum saya baca WhatsApp yang masuk, sampai sekarang apa reaksi pemerintah kota sampai saya sudah cukup maksimalkah atau sebetulnya masih banyak bolongnya? Masih perlu untuk diperkuat lagi ya. Di sisi dengan mananya, gambaran tadi itu 26, kemudian masih 8.000, artinya masih banyak sebenarnya yang belum tersentuh, tapi sebenarnya dia bisa eksis. Apalagi kalau kemudian ini terus kita dorong, disemangati, saya kira akan bergeliat ya, semakin bergeliat ya. Baik. Pada sisi apa yang tadi itu pendampingannya perlu, itu pada sisi konteks pemasaran saya kira perlu diperkuat lagi. Mungkin pemasaran sama tadi pendampingan teknologi juga mungkin seperti perlu Ibu Reni ya, karena kan memang ya masyarakat yang sebagai UMKM mikro dan kecil ini juga pasti kan tidak terlalu canggih untuk menggunakan hal seperti itu. Saya bacakan lagi Bu Reni ya. Selamat malam, saya Maida dari Surabaya. Saya sudah mendaftar UMKM di kecamatan dari bulan November. Tetapi saya belum dapat informasi lebih kejelasannya. Nah, saya juga ada pelatihan mendaftar menjadi anggota UMKM dan boleh tahu tidak, dan boleh minta tolong disampaikan apakah bisa terdaftar BLT untuk UMKM atau tidak. Barang yang saya jual sabun cuci piring karbol, sabun dan pewangi. Iya. Jadi saya itu sangat-sangat renyuh lah kalau dengan para UMKM yang masih mau berusaha seperti ini ya, di tengah kesulitan saat ini. Ini kalau tidak keliru, memang di sekitar bulan November pemerintah kota melalui kecamatan itu mendata UMKM ya, dalam rangka bantuan dari Kementerian Pusat yang senilai 2,4 juta itu gitu. Nah, ini memang kuota yang untuk Surabaya juga tidak banyak ya, bisa jadi ada yang sudah daftar
sudah terbantu, ada yang sudah daftar tapi belum terbantu. Masih waiting list. Jadi Bu Reni, saya mungkin boleh sedikit pelan-pelan dulu ya. Jadi intinya sebenarnya itu ada bantuan BLT itu nilai 2,4 juta dari pemerintah pusat ya untuk pelaku UMKM. Tetapi memang karena kuotanya untuk kota Surabaya ini juga terbatas, jadi ada yang sudah mendaftar dan ada yang sudah mendapatkan, tapi ada yang sudah mendaftar tetapi mungkin namanya belum termasuk menjadi anggota yang mendapatkan bantuan tadi. Oke. Nah, oleh karena itulah kemudian bagaimana dengan mereka yang juga tidak dapat bantuan sementara sama-sama para pelaku UMKM. Mungkin dia melihat itu sebelahku, tonggoku oleh. Kok saya enggak? Kok aku enggak, orang podo-podo usahane. Mungkin mirip-mirip lah ininya. Nah, oleh karena itu kita mendorong kepada pemerintah kota untuk program-program yang itu memang membantu ya, membantu UMKM yang itu datangnya dari pemerintah pusat, tapi kemudian ada keterbatasan alokasi sehingga tidak bisa mengcover UMKM yang mendaftar. Semestinya yang seperti ini bantu dengan APBD sebagaimana yang ini terjadi di beberapa daerah di kota kabupaten lain. Jadi nggak semuanya mengandalkan dari pusat gitu. Katakanlah ada 500 yang terdaftar di kecamatan-kecamatan. Alokasi dari pusat misalkan hanya 300. Ya, yang 200 ini kasih juga tapi sumbernya anggarannya dari APBD dan itu tidak masalah gitu loh. Dan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah kota pada sisi pembiayaan yang bagi mereka yang usaha mikro kecil tadi itu memang dibutuhkan. Jadi misalkan nih harusnya memang pemerintah kota Surabaya juga terlibat, intinya adalah subsidi silang. Jadi kalau mungkin yang 300 orang ini dapat dari pusat, ya yang 200 carikanlah CSR-nya perusahaan atau apa. Iya gitu. betul itu. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat ini mendapatkan jawaban kuotanya habis. Iya. Cuma adanya sekian, sama nggak kebagian. Itu bukan jawaban, bukan tapi jawaban. Masyarakat butuh solusi. Orang lain dapat, bagaimana dengan saya? Tapi tetap ya, yang terpenting pada upaya UMKM itu kan adalah bagaimana semangat berusaha itu harus kuat ya. Dan itu saya melihat pada UMKM yang dia yang ulet, dia yang disiplin, dia yang kreatif, dia yang terus membangun jaringan ya. Itu mereka yang bisa bisa cukup mapan atau mungkin dalam arti eksis ya. Baik. Tapi kalau hanya mengandalkan bantuan tapi dia nggak mau bergerak, dia tidak mau sungguh-sungguh ya mungkin sebentar aja. Habis itu kemudian repot lagi gitu. Ini untuk Bapak Maida dari Peneleh ya, sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan bacakan dulu Bu Reni, tapi nanti jawabnya setelah iklan ya. Oke. Baik. Sebentar. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ibu Triani. Saya memproduksi kopi dari buah mengkudu. Nah, saat pandemi seperti saat ini, saya merasa kenapa tidak ada kepedulian dari pemerintah untuk memajukan UMKM di masa pandemi saat ini. Jadi memang saya melihatnya harus diambil langkah cepat tadi itu ya, strategi bagaimana kemudian yang pertama memang adalah menciptakan segmen pasar tadi itu, meningkatkan daya beli ya, daya beli masyarakat. Kondisi pandemi seperti ini tadi itu saya sampaikan belanja pemerintah, belanja daerah itu harus menggerakkan UMKM kita. Itu penting. Karena kalau semuanya jualan siapa yang beli kan? Nah, gitu. Kemudian yang setelah itu adalah mengajak kita semua untuk ayo kita membeli produknya UMKM. Itu apakah itu makanan ya utama sekarang ya makanan itu kita beli produk UMKM. Seperti Ibu tadi itu dia bikin kopi, bikin mengkudu. Sekarang ini ada di sebuah perumahan pemukiman, dia punya grup grup kampung gitu ya. Itu isinya pada jualan semua. Jadi ini jual ini ya. Upaya-upaya itu tetap aja dilakukan ya sebisa mungkin warga yang saat ini usaha itu kemudian bisa semaksimal mungkin itu ya menjual apakah dengan platform digital atau kan dengan kalau dulu kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang dari japri ke japri atau dari grup ke grup ya sekarang begitu. Tapi bukan berarti kemudian pemerintah tidak hadir. Ya, terpenting tadi, makanya tadi saya dorong adalah
seperti ibu ini jangan sampai kemudian dia tidak terdata. Jadi ibu ini berarti memastikan ini Bu Reni, mungkin untuk memastikan saya ini sudah masuk dari kuota yang terdata nggak itu gimana? Mungkin di kecamatan. Kecamatan dulu ya. Oke. Jadi data, jadi kecamatan. Jadi gini, kecamatan semestinya sampai saat ini pun yang tadi saya bilang pemerintah kota membuka pendaftaran sehingga data UMKM itu tercover gitu loh yang ada di Surabaya ini. Kalau kemudian nanti misalkan nanti kan bisa di klaster. Kalau nanti ada program dari pusat, nggak usah data-data lagi gitu loh. Sudah punya database-nya. Kita punya enggak? Nah, saya melihat saat ini pemerintah kota database UMKM ya itu belum menyeluruh kepada UMKM seluruh UMKM yang ada di Kota Surabaya. Tadi aja saya bilang 26.000 itu ya ada 8.000 yang mendapatkan pendampingan, tapi sisanya kan belum. Nah ini pastikan, jadi jangan sampai kemudian ada UMKM warga Kota Surabaya yang dia udah berdiri bangkit ya, tidak ingin merepoti orang lain dalam begitu dia setengah berusaha ya, tengah mengupayakan dia berusaha, kemudian tidak hadir pemerintah untuk kemudian karena nih mereka udah setengah mati nih, berdiri satu kaki udah susah gitu kan. Nah, ya. Jadi Ibu Triani, langkah pertama Ibu Triani nanti ke kecamatan Ibu dulu. Ibu nanti ngomong sama Pak Camat itu Bu Camatnya ya, pokoknya kecamatan Ibu bilang kalau Ibu UMKMers dan Ibu memastikan kalau data Ibu sudah terdata. Nanti dari teman-teman dewan ya diwakili oleh Ibu Reni Astuti juga akan mendorong dari teman-teman dewan itu juga bisa segera difikskan lah pendatanya, dilancarkan, dan juga yang paling penting nanti ketika ada bantuan datang entah itu pelatihan atau bantuan dana nanti sudah Ibu, jika nama Ibu sudah tercatat di sektor yang pertama kecamatan, Ibu insya Allah akan dapat juga. Jadi sama-sama saling membantu ya Ibu ya. Iya. Atau mungkin kalau di kecamatan tidak terlayani atau mungkin kecamatan ini ngapain mau sini nggak ada ini pendaftaran nggak ada begitu, silakan ke kantor DPRD Kota Surabaya ya. Mungkin kalau ke saya atau mungkin bisa ke teman-teman dewan yang lain, biasanya kami hari Senin silakan ke kantor DPRD, bisa ke ke kami gitu ya, atau ke staf kami nanti supaya nggak kesana nanti nggak dilayani ya, datang aja ke rumah rakyat. Oke, baik. Bu Reni, ini ada pertanyaan yang unik juga yang juga sempat kita perbincangkan ketika pas iklan. Jadi pesan di rumah waktu pas kita iklan ya, jadi Bu Reni sempat cerita kalau memang bantuannya itu ada dari pusat sekitar 2.400.000 dan ketika diberikan kepada pelaku UMKM itu dihadapkan pelaku UMKM ini dihadapkan oleh dua kebimbangan. Yang pertama, uang ini untuk kos dia produksi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari karena memang kebutuhan sehari-hari pun juga sudah susah. Nah, Ibu menanggapi hal seperti itu, ada lagi nih Bu pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Sari dari Surabaya. Saya buat brownies kukus dari tepung ketan hitam dan getuk yang saya bentuk sendiri seperti roll cake. Di masa pandemi ini memang banyak bantuan sih dari pemerintah, tapi saya itu belum pernah mendapatkan bantuan-bantuan itu. Kalau misalkan saya disuruh milih, saya lebih milih dapat alat-alat produksi aja deh daripada uang tunai. Nah ini sekalian saya mau bertanya nih Bu Reni, apakah ada hal-hal seperti itu? Terkadang memang ya oke lah, mungkin kalau misalkan uang tidak bisa tertampung, atau mungkin teman-teman dewan mendorong pemerintah kota kerjasamalah sama perusahaan-perusahaan yang penyedia alat misalkan. Ada bantuan CSR-nya seperti alat oven lah, dan sebagainya. Bagaimana Bu Reni? Iya. Semestinya ada ya, cuma memang mungkin secara kuantiti dan informasi itu tidak tersampaikan secara luas gitu. Yang jelas memang polanya adalah dengan pola kerjasama tadi. Artinya adalah ini sebenarnya program-program seperti ini bisa di-create sebenarnya oleh pemerintah kota dengan pelibatan tadi itu CSR ya. Oleh karena itulah lagi-lagi pijakannya kan di data tadi itu. Apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh UMKM gitu. Jangan sampai seperti Ibu ini tadi, sebenarnya saya ini yang dibutuhkan adalah alat-alat. Saya mau kok berusaha, saya mau ini gitu. Ini tidak terekam gitu loh, tidak diketahui. Oh ternyata UMKM itu butuhnya ini. Kan tidak semua UMKM itu. Ada UMKM itu yang butuhnya akses tempat. Mereka anak-anak muda yang bikin kopi lah, yang bikin apa ya. Sekarang banyak ada minuman boba yang sangat lagi ngetren apa gitu.
dia butuh akses tempat ya, bisa nggak itu kemudian dibantu. Ada yang butuh kemudian pemasaran, ada yang bahkan butuh itu pembiayaan. Nah disinilah tadi saya sampaikan. Ada yang butuh pelatihan juga. Ada butuh pelatihan kemasan tadi itu, atau mungkin yang butuh tadi itu untuk penguatan produknya untuk ERT, atau mungkin sebenarnya pendampingan kayak hak intelektual, misalkan dia merek dan sebagainya, itu kan juga pemerintah kota ada. Oke, Bu Reni, mau ada waktu ya, saya pengen tanya, berarti sebenarnya pendampingan sama pelatihan ini masih ada ya? Masih ada. Masih ada, oke, walaupun memang tidak bisa semasif sebelum pandemi. Lalu kemudian masyarakat seperti Ibu Triani, Mbak Sari, tadi ada Pak Ari kalau nggak salah, itu kalau misalkan kan mereka termasuk golongan belum tersentuh nih. Iya. Kemana ngadunya? Iya, jadi memang yang tadi itu bantuan-bantuan seperti itu nanti ada mekanismenya. Biasanya mereka itu harus terbentuk di dalam kelompok contoh misalkan di Surabaya ini ada bantuan untuk toko kelontong. Toko kelontong ini harus berhimpun di dalam sebuah koperasi. Toko kelontong ini dibantunya pada apa? Ketika dia kulak, itu dia harganya nanti harga distributor. Jadi pemerintah kota itu menghubungkan antara toko kelontong dengan distributor, sehingga kemudian dia mendapatkan harga yang murah. Itu contohnya begitu. Nah kemudian ketika pemerintah kota melakukan kayak operasi pasar, pasar dan sebagainya, bahan-bahan ini diambilnya juga dari toko kelontong. Contoh itu bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, semodel dengan itu tadi, itu kan sudah dilakukan nih. Nah, semodel dengan itu tadi sebenarnya kan bisa juga ketika nanti banyak UMKM yang ternyata lebih membutuhkan alat dan sebagainya, pola seperti itu. Jadi memang nggak bisa si A butuh alat. Nggak bisa apple to apple gitu, karena kebutuhan beda-beda. Ya, misalkan ada warga si A butuh alat, langsung dikasih alat. Memang nggak ada program seperti itu. Tapi sifatnya memang nanti harus dibentuk semacam kayak kelompok usaha, ya. Kemudian nanti, nah ini yang saya kira harus dibaca betul. Jadi memang saya mendorong sekali ya, nanti kita akan terus menyampaikan ke pemerintah kota adalah UMKM ini harus benar-benar nih. Oleh karena itu di awal harus pendataan tadi itu ya, pendataan bagaimanapun tidak boleh putus, tidak boleh berhenti, terupdate. Kemudian libatkan para pemerhati dan mereka yang selama ini banyak mendampingin UMKM. Itu juga dilibatkan. Kemudian juga perguruan tinggi. Saya kira strategi-strategi yang dari teman-teman akademisi perguruan tinggi itu juga penting untuk didengar. Baik. Jadi Mbak Sari, intinya bahwa sebenarnya secara eksplisit program untuk memberikan alat bantu itu sebenarnya tidak ada, tetapi nanti sama Bu Reni akan diusahakan, karena juga aspirasi baru nih ya. Jadi nanti sama teman-teman Dewan diwakili sama Ibu Reni Astuti nanti akan coba untuk ditampung dan disampaikan kepada teman-teman. Tapi yang jelas kita masih ada satu segmen lagi dan kami akan segera kembali. Oke, baik, ini juga segmen terakhir, tapi tadi saya udah kadung mencet Ibu Reni, jadi nyun sewu ya, saya singkat bacakan. Ini mungkin juga nanti Ibu Reni sebagai konklusi penutup saja ya. Selamat malam untuk Ibu Dewan, dari saya Pak Mujiono dari Gedung Kelinter 4 nomor 43, lengkap banget ya. Saya punya usaha toko perancangan dan laundry bijian. Pandemi ini usaha saya berjalan tapi terpuruk. Tolong kami ini dicarikan solusinya. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih banyak. Sekaligus jadi penutup malam hari ini, monggo Ibu Reni, silahkan, sekitar 4 menit waktunya masih ada. Iya, jadi memang yang dibutuhkan UMKM saat ini itu sebenarnya solusi ya. Jadi kita emang nggak boleh banyak-banyak terlalu memberi materi-materi, teori-teori ya. Pokoknya ya apa caranya gitu ya. Iya, oleh karena itu jangan jadikan UMKM hanya sebagai isu saja ya, yang dibicarakan dan kemudian kita sering mengatakan UMKM ini tulang punggung ekonomi, UMKM ini penting, UMKM ini perlu diperhatikan, UMKM ini penyelamat ekonomi, UMKM ini luar biasa gitu ya. Tapi ternyata kehadiran kita di UMKM, kebijakan, regulasi, masalah perizinan ya, masalah kemudahan berusaha dan sebagainya ternyata tidak dirasakan atau kurang dirasakan. Ini saya kira menjadi tanggung jawab, menjadi catatan ya bagi kami ya, unsur penyelenggara pemerintahan daerah, baik itu pemerintah kota maupun yang ada di DPRD gitu. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Bapak tadi ya, usaha peracangan, sepi dan sebagainya ya, ini memang banyak yang merasakan kondisi seperti ini ya. Kalau dulu itu sebelum pandemi ada
pendampingan toko kelontong. Kalau saran saya sih yang model-model seperti ini sebaiknya didampingi oleh pemerintah kota pada program toko kelontong tadi itu ya, supaya dia nanti untuk kulaan gitu ya, itu lebih mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya, atau mungkin kalau ada program semacam operasi pasar atau pasar dari pemerintah kota seperti ini bisa dilibatkan untuk mensuplai barangnya gitu ya. Oleh karena itu, siapa yang tahu ini? Tentu tidak hanya cukup dinas koperasi, ya, tidak cukup hanya yang ada di dinas, tapi kelurahan. Kelurahan, makanya saya sering dorong pada kelurahan. Di kelurahan itu ada kasih ekonomi, ada kasih kesra, ada kasih pembangunan. Itu harus benar-benar optimal. Jadi persoalan-persoalan di tengah, di bawah ya, di masyarakat ya, di lapangan itu harus terekam oleh para lurah, oleh para camat, sehingga kemudian itu kondisi faktual yang segera tersampaikan kepada pimpinan ya, kepada wali kota, kepada wakil wali kota, kepada sekretaris, kepada sekda, kepada kepala dinas, sehingga kemudian kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota itu dirasakan gitu loh. Ini yang jangan sampai kita ini sering ketemu warga ya keluh kesah begini, tapi belum semuanya ya, walaupun ada juga yang sudah tersentuh oleh pemerintah kota, kita senang ya, kita apresiasi, tapi yang belum ini harus diperhatikan. Ada yang kesingsal begitu yang itu saya kira harus mendapatkan perhatian. Baik, jadi buat teman-teman pelaku UMKM, kami ucapkan terima kasih banyak karena Anda masih semangat, tapi intinya adalah semua aspirasi yang tadi sudah Anda sampaikan lewat WhatsApp, mohon maaf kalau misalkan itu masih beberapa ada yang belum sempat saya baca. Tapi untuk Anda yang sudah saya baca, terima kasih sudah mau menyampaikan, dan Ibu Reni dengan tim nanti akan juga mengakomodir keluh kesah dari Anda pelaku UMKM terutama Kota Surabaya. Bu Reni, makasih banyak. Sama-sama Mas Amin, sedikit aja. Sekarang di pemerintah kota kan juga ada akun-akunnya pemerintah kota ya, ada Sapa Warga, ada ada beberapa lah. Silakan itu sampaikan. Jadi saya kira saat ini masyarakat monggo harus terlibat untuk menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan dengan baik tentunya. Dan bagi kami ya, jangan sampai kemudian ketika masyarakat sudah menyampaikan sama sekali kita tidak memberikan perhatian, atau paling tidak memberikan penjelasan lah dari apa yang disampaikan oleh warga. Itu mungkin karena mereka butuh kejelasan juga solusi. Iya betul. Jadi jangan sampai warga itu dia harus tanya kemana, sementara dia itu warga, dia punya dia punya pemimpin di kota ini. Baik, gitu. Bu Reni makasih banyak. Nanti kalau untuk Anda mau keluh kesah juga boleh di Facebook sama IG-nya Bu Reni ya, nanti Astuti cari aja. Dan kita akan akhiri acara kita malam hari. Terima kasih banyak. Dan saya Rio Oliver pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.